إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan, orang yang berhasil, yang sukses di dunia ini adalah orang yang istiqomah dalam agama, apapun keadaan yang dihadapi. Karena memang manusia ini dikirim oleh Allah ke dunia ini untuk agama. Yang berhasil mengamalkan agama dengan istiqomah dialah yang sukses. Karena itulah tugas dia. Yang tidak berhasil mengamalkan agama secara istiqomah, itu namanya gagal. Walaupun dia jadi kaya, jadi miskin, jadi raja, jadi apa saja, kalau tidak mengamalkan agama, dia adalah gagal. Karena dia dikirim ke dunia ini untuk agama itu. Kalau dia tidak menggunakan hidupnya untuk agama, ya gagal. Kemudian dia mati menghadap kepada Allah dengan membawa kegagalannya. Orang yang istiqomah di dalam agama Allah SWT, itulah orang yang sukses. Tidak lama dia di dunia, kemudian menghadap kepada Allah dan ridha Allah, masuk surga Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh kepada kita orang-orang istiqomah. Itulah para nabi, para rasul alaihi wassalam. Mereka ini orang yang istiqomah dalam agama dan di dalam memperjuangkan agama. Keadaannya macam-macam, masalah yang dihadapi macam-macam, tapi mereka tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Allah memberikan contoh kepada kita. Pertama kali mbah kita Adam alaihissalam, beliau hidup 1000 tahun. Beliau ini asalnya tinggalnya di surga, tempat serba enak semua. Terus diturunkan ke dunia, tempatnya nggak enak semua. Tapi walaupun nggak enak semua, tetap saja istiqomah dalam agama. Dulu di surga, kalau mau makan, makanan datang sendiri, apa saja mau. Setelah sampai di dunia, maka beliau merasa lapar, mau makan. Tapi nggak ada makanan. Allah kirim malaikat Jibril untuk ngajari dia cari makan, ngajari dia masak, ngajari dia bikin roti. Malaikat Jibril itu sudah capek-capek itu, baru bisa makan. Setelah makan, baru makan. Beberapa saat perutnya sakit, perlu WC. Tapi walaupun hidup serba susah seperti itu, 1000 tahun beliau istiqomah dalam agama.
Bukan ya, kalau dulu di surga saya enak, saya bisa amal. Kalau sekarang susah ya. Maka perlu kamu itu dikirim ke gunung-gunung sana, ke Gunung Kidul yang nggak ada airnya itu, biar merasakan bagaimana kayak Nabi Adam turun ke dunia. Cari tempat-tempat yang sulit kalau taskil itu, yang nggak ada nusroh, nggak ada orang, air sulit. Jangan kalau keluar cari masjid yang dekat warung, yang dekat pasar, yang nusrohnya full. Nanti kita ini tidak bisa belajar dari susah payahnya mbah kita Adam alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam ini contoh istiqomah dalam mendakwahkan agama dan mengamalkan agama di tengah orang-orang yang betul-betul keras hatinya, tidak menggubris kepada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau dakwah siang dan malam, diejek, ditertawakan. Nuh, kerja kamu tuh nggak ada gunanya. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nabi Nuh, kalau kamu mentertawakan saya, sebetulnya saya juga mentertawakan kamu. Kamu mengatakan kerja saya nggak ada gunanya karena kamu nggak ngerti. Saya ini juga tertawa melihat kerja kamu itu, ngurus dunia aja, tahu-tahu meninggal dunia, nggak ada gunanya apa-apa. 950 tahun, siang dan malam, bukan 4 bulan, bukan 40 hari, 950 tahun, siang dan malam, dengan sembunyi-bunyi dan dengan terang-terangan. Contohnya orang istiqomah. Dan Nabi Nuh alaihissalam adalah kakek manusia yang kedua. Seluruh manusia anak cucu Nabi Adam, dan seluruh manusia ini anak cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Hanya anak cucu Nabi Nuh saja yang masih tinggal di dunia ini. Nah, kita ini harus sabar karena kita ini anak cucunya Nabi Nuh. Tabah. Orang menggubris, orang enggak gubris. Terus, insyaallah mulai kan? Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga contohnya orang istiqomah dalam keadaan bagaimanapun juga. Beliau hidup di tengah-tengah kerajaan yang zalim, kerajaan yang Namrud. Ini sudah merupakan satu kesulitan yang sangat. Keluarganya juga nggak ada yang mendukung. Keluarganya ini perusahaan berhala, nggak ada yang dukung. Masya Allah. Masyarakatnya begitu juga. Semua marah kepada beliau. Tapi beliau tetap istiqomah. Beliau pula punya 2 rumah. Setelah beliau dakwah di Babilonia itu nggak ada orang menggubris, maka beliau membuat markas kegiatan dakwah beliau di Palestina. Setelah itu, ketika beliau mendapatkan istri Siti Hajar, bikin pula
pusat kegiatan di Mekah. Masya Allah. Dan tentu ini sulit semuanya kan. Wong istrinya itu satu di Palestina, satu di Mekah. Sulit nggak kira-kira? Sulit ini. Perjalanan berapa ribu kilometer. Pokoknya masalah itu datang dari segala arah, tapi beliau tetap istiqomah. Istiqomah dalam amalnya, istiqomah dalam perjuangannya, dan istiqomah dalam taatnya. Walaupun diperintah perkara yang paling tidak masuk akal pun tetap taat. Suruh sembelih anak pun taat. Sehingga hari ini diperingatilah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini Nabi Ibrahim itu ada dannya ini. Yang istiqomah bukan beliau sendiri, beliau dan keluarganya. Semua orang-orang istiqomah. Ini contohnya keluarga istiqomah. Ayahnya, ibunya, anaknya, semua orang-orang istiqomah. Semoga keluarga kita begitu juga sebenarnya. Ayahnya, anaknya, ibunya, semua orang korban untuk agama. Ayahnya, ibunya, anaknya, semua orang-orang yang memperjuangkan agama. Sehingga Allah muliakan keluarga Ibrahim. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali dipilih oleh Allah dari keluarga Ibrahim, anak cucu Ibrahim, semua. Di nabi-nabi itu setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim semua. Maka Nabi Ibrahim itu dikasih gelar Abul Anbiya, mbahnya para nabi. Karena anak-anak cucunya yang jadi nabi itu bukan hanya puluhan, bukan ratusan, ribuan. Termasuk Sayyidul Anbiya, Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, kita kalau sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu apa maksudnya? Supaya itu mengingati bagaimana barokahnya keluarga Ibrahim. Kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan barokah keluarga Ibrahim kepada Rasulullah. Maknanya karena Rasulullah pimpinan kita, turunlah barokah keluarga Ibrahim kepada kita semua. Itu maknanya selawat itu begitu itu. Jadi kita orang itu kalau baca selawat ini Ibrahimiyah ini, insya Allah nanti keluarganya itu jadi baik semua. Kalau niatnya betul, kalau baca selawat dengan ngantuk seperti kamu ini, nggak tahu jadinya bagaimana. Semoga diampuni oleh Allah. Maka ulama-ulama dulu kalau orang itu sudah kawin itu dipesan ini, baca sholawat Ibrahim yang banyak. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, cucurkanlah rahmatmu, barokahmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana barokah rahmat yang kau turunkan kepada Nabi Ibrahim. Baginda Nabi nggak perlu doa kita, sebetulnya. Tetapi kita ini doa untuk Nabi kita, sebetulnya untuk kita sebenarnya. Karena dia ini adalah pimpinan kita. Dan Nabi Ibrahim itu Nabi yang
sangat istimewa bagi umat ini semuanya kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa umat ini itu anaknya Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Nah, ini agamanya ayah kamu Ibrahim. Ya. Jadi kita ini harus merasa sebagai anak-anaknya Nabi Ibrahim. Kalau kita ini anaknya Nabi Ibrahim, berarti saudaranya Nabi Ismail berarti. Ya. Ya, keistimewaannya Nabi Ismail itu siap disembelih. Ya. Maka kita ini semua harus siap disembelih. Yang disembelih bukan lehernya. Yang disembelih itu cintanya kepada kejahatan, keburukan, kemalasan, kengantukan. Bagaimana belehnya? Keluar 4 bulan. Insyaallah ya. Millata abikum Ibrahim. Insyaallah. Gimana ayatnya sebelumnya? Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa istabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan sebetul-betulnya berjuang, karena Allah telah memilih kamu. Perjuangan ini adalah cara hidupnya bapak kamu Ibrahim. Masya Allah. Jadi kita ini berjuang, diperintah untuk berjuang, kata Allah, karena sudah dipilih. Kamu itu dipilih untuk mengikuti jejak bapak kamu Ibrahim. Kalau kamu ditanya sekarang, namanya siapa? Sulaiman. Ayahnya Ibrahim. Pimpinannya Baginda Muhammad SAW. Pekerjaannya wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuang dengan sebetulnya perjuangan. Saudara kamu siapa? Namanya Ismail. Ismail mana tuh? Ismail yang siap disembelih waktu hari raya itu. Lah kamu siap? 1 tahun pun siap. Nah baru 1 tahun atau 1 tahun lagi? Nggak apa-apa. Kalau diputus musyawarah 10 tahun pun siap. Ini saudaranya Ismail. Kalau tidak begitu saudaranya Pak Mangil. Ngerti Pak Mangil? Pak Mangil iki ngono kuwi ngantuk iki Pak Mangil. Assalamualaikum. Kemudian Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Musa ini contohnya orang yang istiqomah. Beliau ini sejak kecil masih bayi itu loh sudah dimusuhi. Nah, kan aneh itu mulai kan. Nabi Musa itu masih bayi itu sudah dicari-cari sama Fir'aun. Tapi beliau terus istiqomah. Sampai akhir hayat beliau menghadapi macam-macam masalah. Juga beliau ini satu contoh orang yang tabah khidmat, kan? Bukan istiqomah dalam dakwah saja, istiqomah di dalam khidmat. Beliau jalan kaki dari Mesir menuju Madian. Beberapa hari sudah nggak makan mulai kan. Tapi sampai negeri Madian bukan yang dipikirkan itu makan. Beliau melihat ada orang yang perlu dibantu untuk memberi minum kambingnya, yaitu putrinya Nabi Syuaib. Langsung bergerak ini semangat khidmatnya itu. Bukan dia, saya sendiri lapar kok bantu-bantu orang, enggak. Langsung sing-singkan tangan,
Angkat batu dari sumur, kasih minum itu kambing-kambing. Setelah selesai baru duduk, kemudian doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat hajat kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Apa yang dimaui beliau ini kelaparan. Ya Allah, saya hajat dengan kebaikan Engkau. Sampai ke rumahnya Nabi Syu'aib akhirnya. Dan Nabi Syu'aib dikasih tahu, kamu akan saya kawinkan dengan putri saya. Syaratnya kamu kerja dulu di rumah saya 10 tahun. Mas kawinnya jam enggak? Minimal 8 tahun. Kalau mau 10 tahun. Pilih mana? Pilih 8 apa pilih 10? Nabi itu kalau disuruh milih itu mesti milih yang terbaik. Enggak ada Nabi milih yang sedikit, enggak ada. 10 saya siap. Nah, maka kalau kita ikut Nabi Musa 4 bulan apa 40 hari? 4 bulan Pak. Kenapa 4 bulan? Ikut Nabi Musa, pilih yang terbaik. Insya Allah kan? Siap begitu? Kalau saya 3 hari saja, ini bukan ikut Nabi Musa itu, ikut Pak Musa. Jadi malaikat Allah Ta'ala, Nabi itu seluruh kehidupannya itu contoh. Contohnya orang yang terbaik, senantiasa memilih yang terbaik. Pokoknya yes. Masya Allah itu Nabi. 10 tahun di rumahnya Nabi Syu'aib. Beliau sudah rindu kepada ibunya. Beliau pergi ke Mesir mau menjenguk ibunya. Tiba-tiba tengah jalan dapat perintah Allah. Sekarang rute dirubah, dakwah kepada Fir'aun, bukan menjenguk ibu. Ini adalah contoh bagaimana taskil cash. Kalau kita ingin ikut para nabi, para rasul itu, kita ini harus ada kesiapan taskil cash. Rubah rute. Tadinya mau ke Mesir untuk menjenguk ibu, sekarang pergi ke Mesir untuk menghadapi tantangan besar, musuh bebuyutan, Fir'aun laknatullah alaih. Beliau terus jalan aja sampai akhir surat ayat beliau. Malaikat Allah Ta'ala Nabi Yusuf alaihissalam, contohnya orang istiqomah juga. Di tengah-tengah keluarganya, bersama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, bersama saudara-saudaranya, tetap istiqomah dalam agama. Sudah jauh di Mesir, di istananya Menteri Mesir Khidr, beliau juga tetap istiqomah dalam agama. Ketika di rumahnya ya masalahnya itu dengan keluarganya. Keluarganya pada iri dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tetap istiqomah dalam agama. Enggak peduli ada orang iri, enggak ada orang iri, tetap istiqomah. Sampai di Mesir masalahnya lain lagi. Ada wanita yang menggoda dia. Nabi kok digoda, kan aneh malaikat. Jadi wanita itu nggak peduli sebenarnya, kan nggak peduli Nabi, nggak peduli wali, pokoknya kalau mau menggoda yang goda saja. Maka hati-hati kamu dengan wanita itu. Insyaallah malaikat. Wanita itu masya Allah gawat sebenarnya. Kalau menggoda itu nggak peduli. Bukan saya, itu imannya sudah kuat, sudah
nggak mempan dengan wanita. Hati-hati kamu. Nabi Yusuf aja digoda. Tapi Nabi Yusuf digoda doa, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Akhirnya godaannya nggak mempan. Tapi setelah digoda gak mempan, bukan mundur ini wanita, malah dia bikin rekayasa. Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Masya Allah. Tapi walaupun masuk penjara, tetap dakwah. Ya sahibayyi sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Hai teman-temanku di penjara, menyembah Allah yang Maha Esa, apakah lebih baik atau menyembah berhala-berhala yang kamu sembah itu? Jadi walaupun di penjara tetap istiqomah di dalam agama. Insyaallah malaikat. Bersama ayahnya istiqomah. Digoda Zulaikha istiqomah, di penjara istiqomah. Kamu nih santri begitu, bersama kiainya istiqomah. Di rumah nanti digoda Zulaikha kan banyak sekarang, istiqomah. Ya. Pokoknya keadaan apapun istiqomah. Insyaallah malaikat. Nabi Ayub alaihissalam, contohnya orang yang istiqomah walaupun sakit-sakitan terus, masya Allah. Allah tuh membuat nabinya sehat juga kuasa, tapi memang supaya jadi contoh bagi orang yang sakit-sakitan. Nabi Ayub alaihissalam tetap saja istiqomah. Nabi Sulaiman alaihissalam contohnya orang yang istiqomah. Walaupun beliau ini sibuk, super sibuk. Beliau seorang raja, istrinya 100, kurang sibuk apa? Tapi tetap istiqomah dalam agama. Lah istri kok 100 ya? Boleh Allah boleh, kenapa? Kalau Allah boleh ya 1000 ya boleh. Ya Allah Subhanahu wa taala yang punya wanita, Allah juga yang punya laki-laki. Untuk contoh buat kita, walaupun sibuk seorang raja, keluarganya banyak, tetap istiqomah dalam agama, istiqomah dalam memperjuangkan agama. Insyaallah malaikat. Nabi Daud alaihissalam ayahnya juga contoh orang istiqomah. Beliau ini tentaranya Raja Tolut. Walaupun tentara bukan pikirannya itu kayak tentara yang penting 1, 2, tidak, istiqomah dalam agama. Insyaallah malaikat. Nabi Isa alaihissalam juga satu contoh orang istiqomah. Beliau ini miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak, sudah nggak punya apa-apa. Al-Masih berkelana saja. Di mana rumahmu? Di mana bumi Allah, itu rumah saya. Lampunya apa? Matahari, bulan, itulah lampunya, katanya. Itu Nabi Isa, nggak punya apa-apa. Bahkan beliau ini merasa terganggu kalau punya apa-apa. Aneh itu. Beliau ini jalan, salah satu sahabatnya, ya Nabi Allah, kok kemana-mana jalan aja, ini loh, saya punya kuda, nanti Tuhan kendarai untuk jalan sana jalan sini. Nggak usah ngerepoti, kata Nabi Isa. Loh, nanti yang ngurus saya, kasih makan yang ngurus saya. Nggak usah, nanti jadi jadi ganjel dalam hati, mikir kuda aja. Sudah, saya jalan aja. Beliau ini punyanya itu cuman
pakaian, terus wadah air untuk minum, dan untuk wudhu, dan juga satu sisir, terus satu bantal. Itu barangnya itu cuma itu dibawa kemana-mana. Ada air satu, sisir satu, biar rambutnya nggak urat-urat. Nabi Isa itu rambutnya panjang. Terus apa? Bantal, karena kalau untuk istirahat tidur. Akhirnya beliau ini berjalan. Dalam perjalanan dia melihat ada orang tidur bantalnya batu. Maka beliau terkejut, loh, tidur pakai bantal batu kok ya enak ya? Oh, ini ngerepot-ngerepoti saja bikin bawa bantal. Langsung dibuang bantalnya. Terus beliau ini berjalan melihat orang mandi di kali, wudhu di kali. Loh, ternyata wadah air ini nggak perlu ya. Ya, langsung masuk kali itu juga sudah enak. Ini ngerepot-ngerepoti saja, wadah airnya pun dibuang. Terus dia melihat orang itu habis mandi di kali, rambutnya basah semua, terus disisir dengan tangannya aja, gini. Nabi Isa, Masya Allah, nyisir pakai tangan juga enak. Dia buang itu sih, akhirnya nggak punya apa-apa, jalan aja. Jadi Nabi Isa itu memberi contoh, benda-benda itu malah ngerepoti. Paling enak nggak punya apa-apa. Karena aneh itu sebenarnya, supaya orang miskin itu nggak susah. Alah, punya mobil malah ngerepoti, nanti ganti oli, ganti bensin. Paling enak jalan kaki. Maka supaya kita ini bisa merasakan nikmatnya kemiskinan, perlu jalan kaki. Insyaallah kan 4 bulan. Insyaallah. Yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini contoh untuk segala-galanya. Semua keadaan yang pernah dilalui oleh para nabi, nabi kita itu pernah mengalami yang serupa semua. Keadaan yang dihadapi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam juga beliau pernah mengalami di Mekah 13 tahun ya. Orang semua menentang, cuma 1-2 orang aja yang nggak nentang. Juga dihadapi. Masalah yang dihadapi Nabi Musa, Fir'aun, Qarun, Haman. Nabi juga menghadapi yang serupa, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Masalah kemiskinan seperti yang dihadapi Nabi Isa. Nabi kita juga pernah nggak makan beberapa hari. Jalan aja. Masalah yang dihadapi Nabi Sulaiman, beliau seorang raja. Nabi kita ini waktu di Madinah juga seperti seorang raja, punya kerajaan, punya segala macam kesibukan. Tapi bagaimana keadaan apapun yang beliau hadapi, terus istiqomah. Maka kita ini sekarang ini bukan yang kita kehendaki itu dakwah, tapi bagaimana istiqomah dalam dakwah. Insyaallah malaikat. Yang kita kehendaki bukan ibadah, tapi istiqomah di dalam ibadah. Bukan taklim, istiqomah dalam taklim. Bukan khidmat, istiqomah dalam khidmat. Istiqomah dalam agama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula ada kesedihan. Sukses. Nah, siapa yang sukses? Summastaqamu, orang-orang yang istiqomah. Dan untuk istiqomah itu awal-awalnya ngatur waktu. Ini pertama kali istiqomah itu latihannya ngatur waktu. Baru setelah itu ngatur-ngatur yang lain.
Maka dakwah kita ini perlu kita istiqomahkan. Ibadahnya juga begitu. Kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan tahajudnya, istiqomah. Perkara itu kalau istiqomah, malaikat walaupun dikit akan mengesan dalam hati. Tapi walaupun amalan banyak, kalau tidak istiqomah, kesannya sedikit. Ini batu kita siram 1 ember air biur, habis kering. Tapi kalau tetesi air, tes itu lama-lama meresep, basah. Terus basahnya ini awet. Begitulah malaikat Allah Ta'ala. Orang itu kalau istiqomah, walaupun dikit, kesannya dalam hati itu mancep betul. Tapi kalau tidak istiqomah, walaupun banyak, kesannya dikit. Maka supaya kita bisa istiqomah ini latihan minimalnya 4 bulan. Maka yang akan 4 bulan silahkan berdiri ke belakang atau 40 hari. Silahkan mulai. Ya mau ke IPB, mau ini Pak Jamil. Ya mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Berapa hari saja? Nah, silakan. Insyaallah sedaya niat bangke. Sak mangke tiga-tiga sekawan-kawan sampean bicara wau ngaji wau sing nyantol napa. Monggo. Monggo. 3, 3, 4, 4. Apa yang kita bicarakan lagi? Dibicarakan lagi. Nah, silakan.